Berjumpa lagi dengan kami, anak sekolah minggu Gemim Getsemani Sario, Kota Baru. Kita bersyukur kepada Tuhan karena atas perkenanannya, hari ini kita bisa melaksanakan ibadah konser Natal anak sekolah minggu Gemim Getsemani Sario, Kota Baru. Hari ini kita akan beribadah dan ibadah kita pada hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Megi Tiwang Donsu. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dengan bersyukur dan hati yang gembira, kami mengajak adik-adik semua untuk beribadah kepada Tuhan. Meski saat ini kita tidak bisa beribadah secara tatap muka, tapi tidak akan mengurangi sukacita kita semua dalam menyambut Natal Yesus Kristus. Kita mengenang kembali kisah kelahirannya. Maria dan Yusuf adalah orang-orang pilihan Allah. Maria, seorang perempuan dari kota kecil Nazaret, dan Yusuf yang seorang tukang kayu, dipilih Allah untuk menggenapi janjinya
karena mereka berdua adalah orang-orang yang hidup kudus dan berkenan kepadanya. Seperti ada tertulis, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Berbahagialah kita anak-anak Allah yang dipilih Allah untuk menjadi pembawa kabar berita keselamatan ini. Yesaya 9 ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya telah bersinar. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kabar tentang kelahiran Sang Juru Selamat mulai tersebar. Kabar gembira ini pun sampai ke telinga para gembala. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Di Betlehem telah lahir Sang Juru Selamat. Di kota kecil itu bayi Yesus kemudian bertumbuh makin besar dan makin bertambah hikmatnya. Dan akhirnya janji anugerah Allah pun digenapi melalui karya penyaliban Kristus di kayu salib.
Dan firman Tuhan berkata, "Akulah terang dunia, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saat ini Tora mau baca Alkitab dan akan merenungkannya. Tetapi sebelumnya mari torang berdoa. Bagaimana sikap berdoa adik-adik? Adik-adik yang di rumah, adik-adik yang di studio, bagaimana sikap berdoa? Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur di hari ini ketika kami sebagai anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Getsemani, kami pun anak-anak yang ada di studio, bahkan kita semua, ketika Tuhan masih perkenankan kami boleh menikmati kehidupan, ketika kami boleh menikmati karya selamat Tuhan di minggu-minggu Advent ini, di perayaan Natal Yesus Kristus di tahun 2020. Terima kasih Tuhan, di siang hari ini kami juga dalam kebersamaan lewat konser Natal anak sekolah minggu, kami sama-sama akan belajar lagi firman-Mu. Kami akan sama-sama membuka, membaca dan merenungkannya. Berkati kami semua Tuhan, Torang mau baca Alkitab, Torang mau renungkan ini bersama, biar kami mengerti, kami memahami. Dan firman ini akan menjadi berkat, kekuatan, semangat bagi Torang sebagai anak-anak Tuhan dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan, kepadamu kami berdoa dan bermohon. Amin. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, saudara-saudara, mari torang membaca Alkitab. Dan pembacaan Alkitab terambil dalam Matius 18 ayat 12, 13 dan 14. Ada 3 ayat, Matius 18 ayatnya yang ke-12, 13 dan 14. Firman Tuhan diberi judul apa? Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba,
dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Itulah firman Tuhan. Suatu hari di pegunungan ada seorang gembala. Gembala itu mempunyai binatang ternak, yaitu domba. Binatang domba itu semuanya berjumlah 100 ekor domba. Setiap hari, gembala membawa dombanya berjalan mencari rumput makanannya. Ketika malam hari akan tiba, gembala memasukkan semua domba ke kandang. Tapi, gembala menghitung dombanya hanya 99 domba. Itu berarti ada satu domba yang hilang. Kemudian gembala itu segera pergi untuk mencari satu domba yang tersesat itu. Tiba-tiba gembala itu mendengar ada suara domba. Ternyata satu domba itu terjebak di semak belukar. Gembala itu turun ke bawah untuk menyelamatkan satu domba itu. Lalu gembala melepaskan satu domba itu dari semak belukar. Gembala itu menggendong satu domba itu dan berjalan pulang. Gembala itu mengembalikan satu domba itu ke kandangnya lagi. Gembala itu memanggil sahabatnya dan tetangganya untuk bersukacita bersama-sama dengan dia. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, jadi cerita tadi mau menceritakan tentang domba yang hilang, domba yang tersesat. Nah, Yesus Sang Gembala diibaratkan seperti Yesus Sang Gembala sedang mencari umat manusia yang tersesat. Nah, cerita tadi yang menceritakan tentang domba yang tersesat adalah Sang Gembala mencari domba yang sesat itu untuk dibawa pulang, Tantu Kang, untuk dibawa pulang kembali bersama berapa ekor domba? 99. Jadi dia berani meninggalkan 99 ekor domba untuk mencari satu domba yang tersesat. Jadi luar biasa itu tuh gembala pe bye-bye dong, gembala pe sayang, Pak, itu apa? Itu domba. Luar biasa, dia kasih tinggal tuh 99 domba, dia mau cari tuh satu kasihan supaya mau sama-sama dengan itu domba-domba yang lain. Nah, demikian juga dengan torang anak-anak. Anak-anak tentu sejak demikian juga dengan kita, seperti domba yang sesat seringkali. Yang mau dikatakan sesat di sini artinya torang juga anak-anak seringkali apa? Nakal, pamalawang, iyo toh, pamalawang, pamamak dan papa, suka bohong, suka badusta, suka bapukul teman, toh. Nah, itulah diibaratkan orang seperti domba yang sesat, suka bapukul teman, tidak mau taat. Dan itu gembala diibaratkan Tuhan. Nah, Tuhan mengenal kita, Tuhan sangat mengenal kita anak-anaknya.
Nah, seperti gembala yang kaki tangannya terluka waktu mencari dombanya, demikian juga tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang mencari torang itu luar biasa. Tuhan datang di dunia toh, torang jaga rayakan ini Natal, Tuhan datang di dunia sebagai bayi kecil, bayi yang lahir toh. Torang mau rayakan tanggal berapa kota itu hari Natal? Tanggal 25. Nah, itulah kasih Tuhan. Dia rela datang ke dunia untuk menebus kita. Dia datang dulu dengan bayi kecil, datang sebagai seorang bayi, diurus oleh mama dan DP papa, kemudian dia besar, dia melayani, dia berbuat baik, dan akhirnya dia apa? Mati. Dia harus mati di kayu salib. Dan itu semua untuk apa? Untuk menebus segala dosa-dosa torang umat manusia. Nah, dia mati, tapi dia bangkit dan dia naik ke sorga. Dan saat ini torang manusia yang hidup di masa kini sedang menanti-nantikan kedatangan dia yang kedua kali. Nah, dalam penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali, apa torang mau backing? Nah, sebagai anak-anak Tuhan tentu torang mau dikatakan sebagai domba yang sesat. Nah, bagaimana torang cara supaya torang berterima kasih kepada Tuhan lewat kedatangan dalam masa-masa penantian dia untuk datang kedua kali? Bagaimana torang menjadi anak Tuhan yang baik dalam menjalani kehidupan, jadi anak dengar-dengaran pa mama dan papa, nyandak nakal-nakal, berbuat baik artinya suka menolong teman. Itu jo torang pikir, suka menolong teman, suka melakukan hal yang dikehendaki oleh orang tua Tantu Kang. Dan tentu maka ketika kita melakukan hal yang baik, maka Tuhan akan memberkati. Jadi ketika orang mau merayakan Natal ini bukan cuma untuk diri sendiri, tetapi mari orang jadi berkat bagi orang lain, sehingga domba yang hilang sudah kembali ke semua domba, sehingga domba berjumlah 100 ekor. Nah, orang sebab kudapa dengan Tuhan sehingga didapatinya orang anak-anak Tuhan tidak bercelah. Toh, hidup kudus tidak bercelah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kiranya ini boleh menjadi berkat bagi orang di tahun 2020 ketika orang boleh bersama, berkumpul, beribadah, bahkan orang boleh merayakan perayaan Natal walaupun di luar dari biasanya. Pakai masker, jaga jarak, toh harus cuci tangan. Inilah supaya orang sehat, supaya orang kuat. Tetap semangat, salam sehat buat adik-adik. Selamat kita menyambut Natal tahun 2020, selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Karena kasih-Nya, kita telah diselamatkan dan menjadi kaya dalam segala hal. Mari kita mensyukuri anugerah selamat dari Tuhan dan memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan semua.
bebas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Adik-adik yang dikasih Tuhan, saat ini mari orang mempersiapkan diri, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa di surga, Bapa yang sungguh baik di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah perjalanan kehidupan yang boleh kami rasakan, kami nikmati. Di siang hari ini lewat konser Natal anak sekolah minggu, lewat virtual, kami bersyukur untuk pertemuan yang indah di perayaan Natal ini. Ada firman Tuhan yang torang baca tadi. Biarlah firman ini kami mengerti, kami memahami bagaimana kasih anugerah-Mu Tuhan di perjalanan kehidupan kami sebagai umat-Mu. Kami juga percaya Tuhan, kasih Tuhan menyertai kami sebagai anak-anak yang ada di Jemaat Gemim Getsemani Sario Kota Baru. Engkau mengenal kami dalam kesukacitaan kami, walaupun keadaan saat ini yang tidak mengharuskan kami bersama-sama berkumpul beribadah, tetapi ini tidak mengurung niat sukacita iman kami untuk merayakan Natal di tahun 2020 ini. Walaupun ada pandemi COVID-19 ini, tapi Tuhan, luar biasa berkat-Mu. Lewat virtual, biar cuma lewat video, kami pun boleh bersama dengan teman-teman kami turut merayakan sukacita di perayaan Natal ini.
Oleh dan sebab itu Tuhan berkati kami, anak-anak Tuhan, di dalam menjalani kehidupan yang Engkau anugerahkan. Kami boleh merayakan Natal 25 Desember tahun ini, biar dengan pertolongan tuntunan Tuhan dengan sukacita. Tuhan memberkati tumbuh kembang iman pengharapan dari anak-anak. Tuhan memberkati segala yang kami lakukan dengan penuh sukacita. Menjadi anak Tuhan yang sehat, kuat, anak Tuhan yang patuh kepada orang tua dan boleh menjadi berkat. Berkati juga orang tua kami masing-masing Bapa, dalam menjalani kehidupan mama dan papa, oma opa, kakak beradik, saudara bersaudara. Di perayaan Natal ini kami dengan penuh sukacita iman menyambut kelahiran Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan hati yang terbuka, walaupun kami masih anak-anak. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu Jemaat Gemim Getsemani Sario Kota Baru yang sudah mengupayakan segala sesuatunya sehingga kami boleh beribadah walaupun hanya lewat virtual, lewat media yang ada. Tapi luar biasa upaya-upaya yang dilakukan oleh Komisi Pelayanan Anak yang diketuai oleh Bapak Penatua Richard Ugoy. Berkati Bapak Penatua dalam tugas, tanggung jawab pelayanan, dalam memberi diri dia untuk tetap terus mau melayani kami sebagai anak sekolah minggu, sebagai guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak pembina. Berkati Bapak Penatua dalam tugas tanggung jawab bersama dengan keluarga. Di dalamnya juga ada Komisi Anak Sekolah Minggu, sekretaris, bendahara, dan juga anggota. Dengan segala upaya-upaya yang sudah mereka lakukan di sepanjang tahun ini, agar supaya tetap terus pelayanan mereka boleh berjalan. Segala upaya yang mereka lakukan diberkati. Jerih payah mereka Tuhan, kami percaya tidak sia-sia. Oleh dan sebab itu diberkati dengan sehat kuat teruskan mereka. Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu, ketua, sekretaris, bendahara, anggota, bahkan kami sebagai enci-enci guru-guru sekolah minggu, berkati kami dalam menjalani kehidupan yang Engkau anugerahkan, sukacita, damai, sejahtera, merayakan Natal ini biar senantiasa Tuhan menyertai. Berkati tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, biarlah kami semakin sehat, kuat, kami boleh menjalani kehidupan yang Engkau anugerahkan, dan kami percaya pergumulan tantangan ini pasti akan berlalu. Kami akan menjalani hidup kami di sepanjang hari ini, esok dan seterusnya, bahkan di sepanjang bulan ini. Tuhan jaga, lindungi. Kami boleh memasuki tahun yang baru 2021 atas pertolongan, tuntunan, kasih sayang Tuhan. Persembahan yang boleh kami bawa, berkati itu agar boleh terpakai menjadi berkat pelayanan gereja Tuhan, terlebih khusus dalam menopang pelayanan Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu yang ada di Jemaat Gemim Getsemani Sario Kota Baru. Terima kasih Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu dalam menjalani hidup, sehat dan kuatkan terus orang semua. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah yang menjadi doa, permohonan dan syukur kami Bapa, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamat. Yesus telah aku terima di hatiku, dan hidupku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Kemuliaan bagi
bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Terimalah berkat Tuhan untuk kita semua yang ada di sini, yang ada di rumah, ataupun kita tinggal di mana saja. Kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan perantaraan Roh Kudus beserta dengan kita semuanya hari ini sampai Maranatha. Kami anak sekolah minggu Gemim Getsemani Sario Kota Baru mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tetap sehat dan tetap terus berkarya untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.